Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di JDI Pro Gibran. Dan kita, atau di depan Chandra sudah ada Bapak Maruli Tuasilaban. Beliau adalah Dewan Pimpinan Pusat JDI Pro Gibran, ya. Ya. Luar biasa. Dan hari ini Chandra ingin bertanya-tanya kepada beliau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tanggapan beliau nih sebagai seorang Ketua JDI Pro Gibran terhadap debat Capres beberapa hari yang lalu ya Pak ya? Ya. Oke. Pak, mau tahu dong Pak, kemarin untuk debat Capres ya, dari 01, 02, 03, itu nilainya berapa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Chandra. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita dari Jaringan Damai Indonesia, Prabowo Gibran atau disingkat dengan JDI Pro Gibran, sebagai relawan yang telah terdaftar dan terverifikasi pada tim kampanye nasional pasangan Capres 02 Prabowo Gibran, mempunyai tanggung jawab dan juga mempunyai tugas, tentu terpanggil untuk bagaimana langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh pasangan Capres nomor 2 ini juga tersampaikan kepada masyarakat, kepada publik dan kepada pemilih, termasuk diantaranya bagaimana JDI juga memaknai momentum debat Capres ketiga yang terselenggara pada tanggal 7 Januari 2024 yang lalu. Ini kita sebagai JDI perlu juga memberikan tanggapan, Mas Chandra dan pemirsa, perlu memberikan tanggapan supaya masyarakat tercerahkan, masyarakat mengerti dan memahami sikap dan respon yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada debat itu. Jangan sampai masyarakat tidak paham, ini seolah-olah Mas Chandra, masyarakat seolah-olah mengesankan Pak Prabowo itu tidak siap dalam menghadapi debat ataupun dalam menghadapi penyampaian visi misi dan yang terakhir tentunya debat di antara 3 calon presiden. Nah, masyarakat kan seolah-olah terkesan melihat Pak Prabowo itu tidak siap. Ini yang keliru. Nah, bukan Pak Prabowo tidak siap, Pak Prabowo sangat siap. Pak Prabowo sangat mengerti dan menguasai yang namanya, kebetulan kan tema debat yang diselenggarakan tanggal 7 Januari kemarin itu adalah bagian dari bidang pertahanan. Nah, kita tahu bersama Pak Prabowo adalah lama di dunia militer, kan begitu. Dan aktivitasnya baik di masa militer dan pasca purna tugas dari militer tetap berkaitan di sektor pertahanan, di sektor keamanan. Nah, bahkan di dunia internasional. Jadi agak naif kalau dikesankan Pak Prabowo tidak siap dalam menghadapi debat antara Capres nomor 1 dengan nomor 3. Mas Chandra dan pemirsa, tentunya ada yang perlu kita sampaikan. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa Pak Prabowo tidak mungkin tidak menguasai sektor pertahanan negara. Karena beliau termasuk singa Asia. Ya betul, singa Asia. Kenapa? Kenapa kita katakan Pak Prabowo ini harus tuntas kita mengenalnya. Kenapa perlu kita tuntas mengenal Pak Prabowo? Pak Prabowo ini bukan seorang politisi, Mas. Bukan politisi, tapi kita sepakat dengan penilaian bahwa Pak Prabowo ini adalah, kita harus jujur mengatakan beliau adalah seorang negarawan. Kenapa kita katakan negarawan? Kita lihat Mas Chandra. Beliau terjun di dalam dunia politik, di dalam dunia pilpres itu sejak 2009 dan 2014. 2019. Nah, beliau pernah berpasangan dengan Ibu Mega. Iya kan, di pilpres. Berpasangan dengan yang lain. Dan kita tahu bersama ada
deal-deal politik, katakanlah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan pada saat itu sehingga Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ibu Mega. Nah, masa selanjutnya tiba waktunya untuk Pak Prabowo menjadi calon presiden dan termasuk untuk 2024 ini harapannya dengan PDIP yang pernah berkonsensus, tapi itu pun Pak Prabowo dengan legowo, tidak mempermasalahkannya. Karena ada komitmennya pada masa itu kan. Lalu yang paling besar sebetulnya batu uji kepada Pak Prabowo sebagai negarawan. Beliau pada pemilu 2019 yang lalu kita tahu bagaimana realnya pemilu itu, tapi demi keutuhan, demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, beliau dengan legowo masuk menjadi bagian daripada kabinet Pak Jokowi 2019-2024 ini. Itu bagian daripada bagaimana ini kalau kita lihat Mas, betapa luar biasanya turbulensi atau potensi-potensi terjadi gangguan-gangguan stabilitas keamanan, pertahanan, ketika beliau tidak masuk di dalam pemerintahan. Akhirnya beliau mengalah. Akhirnya beliau mengalah. Karena untuk Demi menghalau cebong kampret pada waktu itu. Ya, kita tahu cebong kampret. Nah, itulah paling Jadi, tidak tidak ingin cebong kampret itu terlalu mengerucut lah ya. mengerucut dan Akhirnya itu akan beliau mengganggu masuk ke pemerintahan. Ya. Itu alasannya. Ya, itulah bagi kita salah satu Negarawan itu. membuktikan beliau sebagai negarawan. Beda halnya dengan pasangan capres nomor urut 1. Nomor 1 itu kita tahu betul bahwa memang beliau kita tahu akademisi, tapi lebih kentalnya politisi. Sama dengan capres nomor 3, adalah murni politisi, iya kan? Murni politisi. Nah, jadi kita tahu bersama bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh politisi beda halnya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang negarawan. Nah, itu terlihat di dalam proses debat yang terakhir kemarin terkait dengan pertahanan. Kaitannya dengan Pak Prabowo, seorang militer yang menguasai dunia ilmu pertahanan, dan dikaitkan dengan isu pertahanan adalah merupakan hal yang sangat vital yang tidak bisa sesumbar untuk membicarakannya. Tidak bisa sesumbar. Kita tahu bersama, kita saksikan bersama pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada sesi debat capres nomor 1 kepada Pak Prabowo dan capres nomor 3 kepada Pak Prabowo. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja didesain untuk menjadikan supaya Pak Prabowo ini seolah-olah terkesan tidak siap dan tidak menguasai, tidak mampu. Kan begitu. Jadi ini soal nilai. Ini soal nilai yang dimiliki oleh pemimpin atau calon pemimpin kita yang saat ini sedang berkontestasi untuk merebut kursi kepemimpinan nasional pada 14 Februari nanti, Mas Chandra. Jadi memang kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo adalah seorang negarawan ya. Jadi debat kemarin seolah-olah Pak Prabowo itu mengalah atau bagaimana tuh Pak? Jadi memang Pak Prabowo kita sampaikan Pak Prabowo bukan tidak siap. Pak Prabowo sangat siap. Emang itu sebuah strategi atau Itu apa? bagian daripada bagian menurut yang kita pahami, yang kita tahu ini bagian daripada strategi dari Pak Prabowo. Kan juga karena yang diserang ini kan berkaitan dengan isu pertahanan ini. Iya kan? Karena ketika misalkan Pak Prabowo memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh capres nomor 1 ataupun nomor 3, itu tentunya harus berbasis. Ada basisnya, yang basisnya ini adalah raw materialnya itu adalah informasi rahasia. Oh, gitu. Ya, jadi artinya Pak Prabowo kan selalu menyampaikan bisa kita buka, tapi ada forumnya, ada wadahnya.
terkait dengan bicara anggaran, Aha. saya ini kan Pak Prabowo kan mengatakan bahwa anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu adalah bukan semata-mata itu adalah ke otoritasnya untuk menentukan. Itu melalui proses politik. Di situ ada semua fraksi yang ada di DPR, termasuk fraksi-fraksi pendukung pasangan capres nomor 1 dan fraksi-fraksi pendukung capres nomor urut 3. Nah, di situ itu clear. Nah, itu. Jadi basis data yang dijadikan sebetulnya untuk menjawab jebakan pertanyaan dari nomor 1 maupun nomor 3 itu sebuah strategi menurut saya, sehingga Pak Prabowo tidak mau sesumbar dan tidak mau terjebak. Baik. Ya. Nah, dalam hal ini Pak ya, yang namanya debat ya, Ya. itu kalau di luar negeri memang benar-benar saling menjatuhkan Pak ya, dalam Ya. hal ini ya, antara pasangan A, B, atau C lah ya, Ya. dalam hal itu. Gitu. Ya. Jadi benar-benar istilahnya, kemarin Chandra juga sempat nonton debat yang Amerika Pak ya. Ya. Itu memang benar-benar istilahnya kayak orang silat lah ya. Ya. Yang saling menjatuhkan, saling nendang, saling mukul, dan menangkis Ya. dan sebagainya. Ya. Nah, kemarin kan ya Pak Ganjar ya menilai terkait dengan apa ya, kinerja Kemenhan lah, Ya. yang selama ini Bapak Prabowo pimpin, itu nilainya 5 ya. Kemudian Ya. Pak Anies menilai 11 dari 100 ya. Ya. Nah, tanggapan dari JDI Pro Gibran apa terkait hal itu Pak? Nah, kemudian kemarin sempat Pak Prabowo rada sedih lah dalam hal itu ya. Apakah itu juga bagian dari strategi atau bagaimana? Jadi betul Mas, Ya. secara tidak disadari penilaian yang diberikan oleh Capres 01 Pak Anies kepada Pak Prabowo itu 11 dari 100, berarti nilai 1 Mas. Oke. Lalu ada yang memberi penilaian juga 5. Ini secara tidak disadari ini menimbulkan simpati kepada Pak Prabowo. Kenapa? Seorang Pak Anies memberikan penilaian 1 kepada Pak Prabowo, ini mengandung eskalasi yang luar biasa. Baik di kalangan Kementerian Pertahanan dan semua sektor yang bersinggungan langsung dengan Kementerian Pertahanan, diantaranya TNI, 3 matra TNI, lingkungan TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut. Nah, kita tahu bersama ada apa memang di lingkungan TNI sehingga ada penilaian 1. Dan yang paling tidak baik lagi, Pak Anies ini kan akademisi. Saya nggak tahu Pak Anies ini pernah memberikan nilai 1 nggak? Ada anaknya pernah nilai 1 nggak? Dan kita tidak pernah mendapat, saya punya anak nggak pernah anak saya nilai 1 oleh guru. Sekalipun misalnya. Bapak pernah sekolah dulu? Iya nggak atau pernah, SMP? nilai 1. Teman-teman pernah nggak ada nilai? Nilai 1 nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada nilai 1. Nilai Jadi, merah 4 itu 3. Ya, nah ini kaitannya soal nilai merah Mas. Oh iya. Iya. Ini kaitannya dengan nilai merah. Bagaimana perasaan keluarga besar TNI? Kinerja seorang Menhan kita diberikan nilai merah. Sangat tidak etis. Kalau Pak Anies itu berbicara kepada Pak Prabowo bicara tentang etika. Justru Pak Anies ini banyak melakukan hal-hal yang tidak etis sebetulnya Mas. Kalau Banyak yang tidak etis dilakukan oleh Pak Anies. dalam pandangan Bapak nih, kemarin Pak Anies itu memang menilai kinerjanya dari Pak Prabowo, Kemenhan itu, atau mungkin termasuk Polri, TNI, atau bagaimana tuh Pak? Itu in body itu Mas. Itu sesuatu hal yang tidak dipisahkan itu. Gitu. Karena kenapa? Yang dibahas itu adalah terkait dengan anggaran yang mewadahi anggaran di lingkungan TNI itu kan melalui Kementerian Pertahanan. Oke. Nah, sehingga ketika dilakukan penilaian seperti itu, nah ini kan berdampak kepada semua matra, TNI Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Iya, dan termasuk lingkungan-lingkungan kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi dari Kementerian Pertahanan, Mas Chandra. Jadi ini sangat tidak etis sebetulnya penilaian yang diberikan oleh pasangan capres nomor 1 maupun pasangan capres nomor urut 3. Ini dianggapnya ini seolah-olah akan menjatuhkan penilaian publik terhadap Pak Prabowo, padahal justru ini sebaliknya.
Ini kalau dipahami, kalau kita tanya sekarang, keluarga TNI misalnya, nggak mungkin terima apa itu, Mas. Terima penilaian itu, masa nilai 5, masa nilai 1. Iya. Iya kan? Yang benar aja. Ini kan justru sangat antagonis. Kalau Pak Anies bertanya tentang etika, Baik. justru Pak Anies ini yang sebetulnya bertentangan. Cara Pak Anies itu sangat tidak etis. Banyak hal yang tidak etis yang Tapi dilakukan. apakah ada kesan pada waktu itu Pak Anies sedang bercanda nggak? Pak Anies kan gini, kita tahu bersama Pak Anies ini kan pandai berkata-kata. Pandai berkata-kata dan dia adalah pemain apa? Bolehlah kita bilang ya kalau bermainnya sangat lincah lah. Sangat apa? Dalam merangkai kata-kata itu sangat sempurna. Jadi banyak kan yang sebetulnya pertanyaan dan tidak masuk rasionalitas publik, tapi Pak Anies ini dengan narasi bahasa-bahasa yang sebetulnya itu pun tidak juga rasional, tapi seolah-olah menjadi pembenaran dilakukan oleh Pak Anies itu sendiri. Lagi-lagi, Mas, dari berbagai fakta, katakanlah dari kebijakan-kebijakannya selama ini, semasa gubernur dan di masa-masa menjelang pilpres kemarin itu, mendekat pencapresan itu, kan banyak yang menjadikan kita sebetulnya tawar hati melihat narasi-narasi dari Pak Anies ini. Kenapa? Inilah dengan kemampuan Pak Anies ini, maaf ya, bersilat lidah dalam merangkai kata-kata itu, sehingga ya memang jadi apa? Membuat penilaian bahwa memang politik itu betul menghalalkan segala cara. Nah, hal itu kan narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Anies itu kan menjadikan ya kan sebentar A, sebentar lagi B, berubah. Misalnya pernah dijanjikan dikatakannya, kalau Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, saya tidak akan maju calon presiden. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang ya kalau kita ikuti rekam jejak perkataan-perkataan seperti itu, tapi pada kenyataan, pada faktanya kan Pak Anies bisa merangkai bahasa seolah-olah untuk mengabaikan, mengeliminir semua perkataan-perkataan yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Anies yang berjanji di dalam sebuah dalam sebuah forum di narasi ya. Ya, di situ disampaikan bahwa dia tidak akan maju sebagai calon presiden kalau Pak Prabowo maju calon presiden. Tapi faktanya maju sebagai presiden. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa Pak Anies ini mampu membuat narasi demi kepentingan politik. Nah, itulah makanya politik itu adalah menghalalkan segala cara. Adigim itu terbukti dengan yang dilakukan oleh narasi-narasi yang dibuat oleh Pak Anies itu. Tapi gini Pak, jadi gini, Pak Prabowo kan sudah beberapa kali ya mencalonkan diri sebagai presiden ya. Iya. Dan apalagi ini yang kesekian kali ya. Iya. Nah, jangan-jangan pada waktu itu kan, ini Pak Prabowo, Pak Anies sebenarnya nggak pengen untuk menandingi Pak Prabowo nih. Kita nggak tahu juga lah ya. Iya. Nah kemudian, aduh Pak Prabowo nyalon lagi nih gitu. Iya. Kalau misalnya nih nggak nyalon Pak Anies kan ya, nanti tahun depan nungguin kelamaan lagi nih gitu, atau gimana Pak? Ada pandangan ke arah situ nggak? Nah, kembali lagi ke bagaimana Pak Anies ini membuat narasi-narasi demi mencapai kepentingan politiknya. Kalau kita ikuti rekam jejak dari setiap narasi yang dibuat oleh Pak Anies ini, ya memang harus kita akui Pak Anies ini kan pernah di 2014 menjelang Pilpres 2014 ini kan masuk jadi calon peserta konvensi di Partai Demokrat, calon presiden dari Partai Demokrat, iya kan? Nah, kalah. Lalu dengan kemampuannya dia lalu berlabuh ke Jokowi, presiden karena memang sudah dilihatnya calon presiden Jokowi di
Pilpres 2014. Itulah makanya Pak Anies ini kan masuklah di gerbongnya Pak Jokowi Pak Jokowi sebagai tim ses. sebagai tahapalah namanya. Walaupun pada hakikatnya faktanya kan dia kan kader Demokrat karena dia sudah menjadi peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat waktu itu. Dengan berbagai cara lalu berlabuh ke yang waktu itu kan Partai Demokrat tidak berbeda haluan dengan pasangan capres yang mendukung Pak Jokowi. Ya, tapi bisa masuk ke gerbongnya Pak Jokowi kan. Lalu Menteri Pendidikan sebentar, ya kan. Lalu setelah Menteri Pendidikan kena reshuffle. Setelah direshuffle dengan kemampuannya, ya maklumlah Pak Prabowo mendaulatnya sebagai calon gubernur. Ini kan semua ada proses Gubernur DKI Jakarta. Ini sebuah proses dan tentunya ini kan politik, pasti tentunya ada deal-deal. Makanya sangat beralasan apa yang dikatakan oleh Pak Anies di Forum Mata Najwa itu, ya kan? Kalau Pak Prabowo maju calon presiden, saya tidak akan maju sebagai calon presiden. Nah itu kan janji ini. Ini kan menggambarkan bahwa sebetulnya ada deal-deal politik sebelumnya. Nah ini berbicara soal etika. Nah hanya mereka lah yang tahu itu. Apa yang menjadi deal-deal mereka. Lalu tiba-tiba sekarang harus bertarung dengan Pak Prabowo. Iya. Istilahnya inilah sebetulnya yang dikatakan ya mungkin saja ini masuk kategori lupa kacang akan kulit, iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi Jadi lupa kacang kan. pada waktu itu kan Pak Anies kurang lebihnya ya mengatakan bahwa ini udah 5 tahun aku mimpin Jakarta nih. Ya, kemudian setelah itu bolehlah aku nyalon jadi presiden kan ya. Walaupun rivalnya ada Pak Prabowo gitu. Jadi saya adalah sudah menjadi orang yang merdeka nih gitu, bebas menentukan pilihan. Nah, tanggapan Bapak gimana? Apakah itu hanya retorika Pak Anies apa gimana? Lagi-lagi kan seperti yang kita katakan tadi, Pak Anies kan menghalalkan segala cara. Karena memang Pak Anies ini adalah politisi. Kentalnya kan politisi, Mas. Jadi namanya politisi kan ya menghalalkan segala cara. Apalagi di dalam dunia politik, tidak ada musuh yang abadi dan juga tidak ada lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, karena memang kita tahu Pak Anies ini kita julukannya adalah politisi murni, politisi tulen yang berbajukan akademisi. Nah, akan begitu. Maka ya sangat mungkin saja seorang Pak Anies melakukan hal itu guna mencapai kepentingannya. Itu Pak Anies lah yang tahu itu, yang tahu motivasinya, yang tahu mengapa dia harus melakukan semua itu, yang secara etika, ya seperti yang kita bilang tadi, lupa kacang akan kulit, yang maaflah ya kan, yang menjadikannya ini menjadi gubernur DKI Jakarta, kalau tidak ada Partai Gerindra, ya masih kita ingat kan, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam debat Capres pertama, kan Pak Anies kan seolah-olah menyerang bahwa rejim sekarang ini adalah otoriter, anti demokrasi. Lalu Pak Prabowo menjawab, Pak Anies, kalau bukan karena Pak Jokowi, kamu tidak bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Terkait dengan demokrasi. Nah kan begitu. Nah artinya ini semuanya berkaitan dengan bagaimana dan apa yang menjadi motivasi dari seorang Pak Anies. Ya, bagaimana dia memaknai demokrasi itu, bagaimana dia memaknai kesempatan-kesempatan ini, dan bagaimana dia memaknai soal etika itu tadi, Mas. Iya. Bagaimana sebetulnya etika itu diterapkannya dalam berelasi dalam berbagai aspek. Baik. Gitu, Mas. Jadi teman-teman atau para pemirsa, memang debat capres itu adalah seorang calon presiden, Mbak ya, yang berdebat mereka itu
banyak strategi-strategi ya. Pasti mereka punya strategi semuanya kan ya. Betul. Bahkan setelah debat itu juga ada strategi Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo berbicara di luar ya terkait dengan Pak Anies ya dan sebagainya. Pokoknya kita nantikan saja lah ya seperti apa di tanggal 14 Februari nanti. Betul. Gitu. Dan tetap nanti setelah tanggal 14 Februari kita harus tetap damai Pak ya. Ya kita harus damai. Siapapun kalau Pak Prabowo kan siap menang, Oke. siap kalah. Baik. Tapi harapannya kan kita semua hadir bagaimana supaya Pak Prabowo menang karena memang Prabowo itu adalah negarawan dan sudah saatnya sebetulnya kita lihat dari segi programnya, kita lihat dari segi berbagai aspek bahwa memang yang tepat untuk memimpin bangsa kita ini adalah Pak Prabowo. Kita lihat dari program-program bagaimana mengentaskan kemiskinan supaya tidak ada stunting, bagaimana masyarakat kita jadi cerdas, makan siang gratis untuk anak-anak. Ini kan bagian daripada upaya mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik Pak. Jadi gini, terkait dengan singkong Pak. Ya. Kan Pak Prabowo itu getol sekali untuk menanam singkong nih. Ya. Kan di Indonesia kan rata-rata orang atau bahan pokok kita kan adalah beras nih Pak. Ya. Kenapa Pak Prabowo itu ke arah singkong nih menanamnya nih? Yang pasti Mas Chandra dan pemirsa, kita mendukung sepenuhnya rencana dan program yang akan diterapkan oleh Pak Prabowo. Walaupun termasuk menanam singkong itu bagian kecil daripada program dari Pak Prabowo, bagaimana mengangkat derajat bangsa kita, mensejahterakan bangsa kita, tapi yang jelas karena itu adalah bagian daripada untuk sektor pangan. Nah, memang sektor pangan ini hal yang penting juga. Nah, kalaupun misalnya masyarakat kita misalnya beralih menjadikan singkong sebagai bahan utama makanan, itu dapat dimaklumi. Karena ya kita tahu dari kandungan karbohidrat antara singkong dengan beras, itu beras jauh lebih tinggi kandungan karbonya. Nah, jadi kalaupun beralih, ya memang di atas usia di atas 45 masyarakat Indonesia itu ya kita itu sudah harus bijak di dalam menata pola hidup sehat kita termasuk pola konsumsi. Kembali ke umbi-umbian. Ya, artinya kalaupun ubi salah satu alternatif untuk menekan tingginya warga mengalami diabetes atau karena kelebihan karbohidrat dalam tubuh manusia, ya glukosa, ya berarti dengan beralih ke singkong itu bagus juga. Jadi Pak Prabowo ingin masyarakat Indonesia itu sehat semua ya. Ingin masyarakat sehat, ya. Baik, semoga nanti tidak hanya susu sapi Pak ya, tapi ada susu kambing ya kan, yang menyehatkan juga Pak ya. Yang namanya susu itu sehat Mas, dan susu itu dibutuhkan untuk semua kalangan. Yang paling bagus buat anak kecil. Buat anak kecil. ASI, ya. Gitu Mas. Jadi kalau ibunya sehat, insya Allah ASInya bagus. ASInya bagus. Nah makanya dikasih makan gratis. Oh gitu. Iya, termasuk tambahan untuk asupan gizi untuk ibu hamil. Iya. Berarti bapak-bapak tidak perlu memikirkan tanggal tua lah ya. Udah ada makan siang gratis. Udah ada makan siang gratis. Oh gitu. Iya. Teman-teman, para pemirsa itu saja untuk hari ini. JDI Pro Gibran ya hadir untuk Anda. Beliau Pak Maruli Tuasilaman ya sebagai ketua ya Pak ya? Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Teman-teman sekalian, dimanapun berada, tetap semangat. Kita relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran atau JDI Pro Gibran bertekad bulat, kita kerja keras. Tinggal waktu sedikit lagi sampai pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Mari kita kerja keras, mari kita tiada hari tanpa mengampanyekan pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Baik. Saya Chandra dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa nomor 2.